para Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. raja atau ya raja apa namanya, memang dirasa disaingi pemimpin. Jadi pemimpin dunia ini ketika hadirnya Yesus mereka merasa disaingi, apalagi para Farisi itu yang mengaku diri pemuka agama pada waktu itu, karena mereka melihat bahwa ketika hadirnya Yesus di dunia ini mengajarkan hal-hal baik. Nah, karena Yesus juga termasuk di rumah Tuhan itu sendiri, dia mengkocar-kacir semua karena itu dijadikan tempat pasar. Maka di situ mereka melihat manusia-manusia di dunia ini melihat bahwa oh ini ada ada kayak pengganggu begitu. Ya, sehingga waktu itu ketamakan manusia melihat Yesus itu juga sebagai penjahat. Ya, manusia berdosa melihat bahwa Yesus waktu itu menjadi penjahat. Lalu dari segi kepemimpinan, para raja itu melihat bahwa ada menyaingi kan gitu. Hingga pada saat Yesus diadili itu saja, sampai raja itu mengatakan, apakah Anda betul raja orang Yahudi? Lalu Yesus mengatakan bahwa apa yang Anda katakan ya seperti itu. Jadi memang waktu itu terancam para pemimpin dunia ini dengan kehadiran Yesus. Jadi waktu itu ya mau tidak mau Yesus itu mereka akan mereka adili, dan memang pada saat itu pun di bawah kayu salib sampai para serdadu atau tentara Romawi mengatakan begini, jika engkau anak Allah turun dan selamatkanlah dirimu. Itu kan berarti mereka masih menguji sampai disalib pun ya. Sehingga di dalam Injil itu memang tertulis, saya tidak tahu dia beberapa ayat berapa yang mengatakan bahwa para penjahat atau para serdadu itu pun tentara Romawi itu mengatakan bahwa jika engkau anak Allah turun dan selamatkanlah dirimu. Artinya kan sampai bahasa begitu mereka menguji. Tetapi memang pada akhirnya ketika melihat kebenaran menurut ajaran kami, Yesus wafat dan Yesus bangkit, di situ mereka merasa bahwa apa yang kita buat itu memang salah. Sehingga pada saat itu pun kisah-kisah kejadian Yesus disalibkan sampai ada dalam Injil Bang ya, kita tidak terlalu hafal ayat berapa, poin berapa, bahwa ketika mereka mengadili Yesus itu kan rumah ibadah, bait suci, bait Allah itu sampai gempa bahkan terbelah. Lalu berikut sampai waktu Yesus meninggal pun langit gelap gitu loh. Artinya bahwa ada tanda-tanda tertentu ketika Yesus wafat itu, sehingga sampai pada saat itu pun mereka itu sendiri menyadari bahwa ternyata Yesus ini memang betul bahwa dia menurut ajaran kami bahwa dia itu memang penyelamat ya. Jadi seperti itu. Artinya bahwa menurut saya memang di dunia ini kita, apalagi di zaman sekarang Abang, zaman sekarang itu memang tingkat kejahatan itu selalu ada. Maka saya selalu berpikir bahwa kalau memang kita orang beriman, tolong tinggalkan yang jahat, kita utamakan yang baik. Kan gitu Bang. Ya, ketika kita disebut orang beriman, mau agama apapun, maka lakukan yang terbaik. Bahkan sampai mencinta orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Jadi dari saya seperti itu Bang. Ya, untuk sementara seperti itu. Iya, baik. Yang saya pertanyakan itu pelaku daripada penyaliban ini bagi orang Kristen itu pahlawan atau penjahat, karena kita lihat aspek akibat daripada penyaliban. Saudara-saudara Kristen itu kemudian diselamatkan, orang-orang Kristen itu dosanya ditebus. Saudara-saudara kita Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak-anak Tuhan, dia pewaris surga.
Lalu kemudian karena penyaliban itu seluruh naba di bawah langit dan di bumi bertekuk lutut kemudian kepada Yesus. Artinya akibat daripada penyaliban ini bukan hanya sekedar hal duniawi saja yang diuntungkan kepada Kristen, tetapi hal hidup kekal pun Kristen itu dimenangkan. Maka muncul pertanyaan, mereka yang terlibat di dalam penangkapan sehingga Yesus itu disalibkan, itu apakah pahlawan atau mereka ini adalah penjahat? Kan gitu, Bang. Ya, memang jelas. Kalau pelaku kejahatan itu kan berarti salah satunya adalah menangkap, membunuh orang. Itu kan jelas. Bahwa mereka-mereka itu penjahat. Jangankan Yesus. Di zaman kita sekarang saja. Ketika kita memukul orang tanpa melihat kesalahannya yang benar, membunuh orang itu sudah jahat, Abang. Apalagi dalam kisah keyakinan agama. Artinya bahwa kami melihat waktu itu orang yang menangkap dan membunuh Yesus itu adalah penjahat. Karena saya melihat bahwa Yesus itu tidak pernah marah orang, tidak pernah membenci orang, tidak pernah istilahnya tidak pernah membuat orang sesat, gitu loh. Maksudnya kan gitu ya. Yesus itu mengajarkan hal yang baik, tetapi karena banyak orang yang serakah, banyak orang yang cemburu waktu itu, mau tidak mau orang ini harus disingkirkan, kan begitu. Jadi mereka itu disebut penjahat, Abang. Berarti Gitu. berarti penjahat ini berjasa, abangku, di dalam memberikan sesuatu yang sangat luar biasa terhadap Kristen. Karena tanpa mereka melakukan kejahatan, Yesus tidak disalib, dan tanpa Yesus disalib, Ya, maka tidak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan, maka tidak ada keselamatan. Sia-sialah iman saudara Kristen. Jadi kedudukan yang mestinya diberikan kepada para pelaku kejahatan ini adalah orang yang berjasa untuk menyelamatkan saudara-saudara Kristen. Karena tanpa mereka melakukan penangkapan, kalau memang ya Kristen dosanya tidak ditebus. Gimana tuh, Bang? ya memang betul, Abang. Jadi kita lihat betul historisnya agama Kristen umumnya yang menyembah Yesus itu. Kalau mau dikatakan bahwa dengan kejadian itu maka Kristen itu mengimani bahwa Yesus itu disalib itu karena ada penjahat. Nah, itulah makanya saya bilang terus terang secara pribadi saya tidak bisa menyampaikan, Bang, bahwa mereka yang menangkap Yesus, mereka yang membunuh Yesus itu menjadi jasa dan pahlawan. Itu saya tidak bisa menyampaikan seperti itu karena waktu itu mereka itu tidak disuruh oleh orang Kristen, tetapi memang kami melihat bahwa dengan peristiwa ini bahwa Yesus itu bisa salib, bisa wafat, bisa bangkit. Iya, artinya bahwa inilah ciri khas orang Kristen yang mengimani Yesus. Sehingga kami juga di dalam kalangan kami, khususnya kami di Katolik, belum pernah seorang imam yang menyampaikan bahwa dengan kehadiran kisah sengsara Yesus, maka pelaku penangkap atau pelaku yang membunuh bahkan yang menyalibkan Yesus itu kita nobatkan mereka menjadi orang yang berjasa. Malah kami berpikir secara logika bahwa orang ini disebut penjahat karena mereka itu yang menangkap, mengadili, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus waktu itu. Ya. Ini kita kembali kepada historinya agama Kristen, Abang. Kita harus perlu belajar karena Abang juga, saya minta maaf sekali kalau pertanyaan Abang tidak bisa memuaskan jawabannya. Kan begitu, Bang? Iya, baik, abangku, baik. Ya. Ya. Terima kasih banyak sekali, pertanyaan kasih, ini membuat saudara. saya juga. Ya, saya juga harus bertanya kepada para imam supaya mereka berani menjelaskan. Pertanyaan ini menjadi referensi saya untuk refleksi dalam kehidupan atau
kegiatan komunitas untuk bertanya hal ini karena mereka harus mampu menjawab pertanyaan seperti ini yang secara logika. Ya, Masya Allah. Oke. Baik abangku. Makasih banyak Bang Florianus atas kesempatannya. Iya. Kita naikkan teman-teman kita yang lain ya. Makasih Bang. Wah, luar biasa. Salam kenal. Ya Bang. Ya. Siap. Makasih. Baik. Magani aku padiro melok makida kasih pahlawan natania melok makida penjahat nan resiseng ya selek na manra se Bang Handi di semepau. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Zuma. Ya, dari sekte mana Bangku? Ya Kristen. Oh, Protestan berarti ya. Enggak, Katolik. Oh, Katolik. Bisa buka kamera Bang, biar santai kita ngobrol kayak tadi. Mana itu ini? Ya, saya udah kirim permintaannya. Ah, mantap sekali abang ini. Luar biasa. Oke Bang, tadi ada materi yang sangat menarik ya. Di antara Islam dan Kristen ini kan sama-sama membahas tentang salib. Kalau di kami Islam, salib itu adalah hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan, dan mereka yang menyalib ini kalau terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, orang yang menyalib, orang yang melakukan kemudian kegiatan untuk upaya untuk membunuh Nabi, itu dihukum sebagai pelaku kejahatan Bang. Nah, di Kristen, ya, di Kristen salib itu diterima sebagai sebuah jalan keselamatan. Dan sebelum adanya jalan keselamatan berupa salib, tentu ada pelaku yang menyalibkan Kristus Yesus di sana. Nah, yang membuat kami penasaran, karena ini menggugah akal sehat, apakah yang menyalib Yesus ini bagi saudara Kristen itu pahlawan atau penjahat? Kiranya bisa dijelaskan Bang, silakan. Tema kamu eksekutor salib, pahlawan atau seperti itu toh? Iya, pahlawan atau penjahat Bang. Seperti itu. Itu tema lah ya, maksudnya nggak usah lari kemana-mana ya. Iya, silakan. Itu takdir itu kan sudah diwariskan dari mulai dari Adam dan Hawa, sudah ditakdirkan. Mati Yesus itu sudah mati disalibkan, itu sudah diwariskan, itu sudah ditakdirkan dari sana. Jadi maksudnya kematiannya sudah ditetapkan. Iya, itu takdirnya Tuhan, itu sudah bahwa anak Allah itu tidak akan mati seperti ini. Itu Yesus itu udah mati, itu dia menebus dosa umat manusia yang selama berapa itu dari Adam dan Hawa, itu sudah takdir bahwa Yesus itu akan disalibkan, matinya seperti itu, akan disalibkan, dia menebus dosa-dosa umat manusia itu. Berarti Tuhan sudah merencanakan pengkhianatan. Ya, nah, bukan khianat, tidak, memang itu sudah ditakdirkan. Manusia, kamu saja, kau Zuma saja itu tuh hidup kau itu ditakdirkan, bukan kau bilang asal hidup kau itu. Iya, maksud kau akan jadi begini, kau jadi apologinya orang Islam, kau jadi ini, kau jadi pewarta agama ini. Itu sudah ditakdir, Tuhan yang sudah menentukan kau punya itu jalan hidup itu. Jadi maksudnya Tuhan sudah mentakdirkan iblis ini sebagai juru selamatnya saudara Kristen, gitu maksudnya? Bukan, itu iblis yang kau bilang iblis apa kau yang kau omong iblis? Kan gara-gara iblis sampai Yesus bisa disalib Bang.
Nggak ada Berat- itu. Berarti iblis ini juru selamat. Iblis yang iblis yang kau bilang iblis, mana kau punya itu apa? Kau bilang iblis, Dalilnya ada di dalam Lukas 22 nomor 22, Bang. Dan 23. Ada hidup manusia itu ditakdirkan, termasuk kau juga ditakdirkan oleh Tuhan. Hidup kau akan begini, itu Iya, akan begini. Ditakdirkan berarti- lu, hidup juga ditakdirkan lu. berarti sudah ditakdirkan Kristen itu Iya. diselamatkan sama iblis gitu, Bang. Iya. Sama iblis mana? Yesus itu penyelamat. Iya, Nama Yesus. Tapi kan Yesus itu bisa menyelamatkan karena dibunuh sama iblis, Bang. Kau tahu itu iblis ini. Iblis yang merasuki Yudas sampai dia berkhianat kepada Yesus, akibatnya Yesus disalib. Kalau tidak ada iblis, Yesus tidak disalib, abangku. Tidak ada begitu. Ada dalilnya Lukas 22 nomor 3. Pak Zuman dari Muslim kan? Saya Muslim. Oh ya, saya dari Kristen Katolik. Iya, Abang. Jadi kita boleh apa? Saling itu ya, maksudnya kan kalau seorang apologet, orang Katolik, orang Muslim atau orang Katolik harus menunjukkan bahwa tidak boleh saling bilang, oh ini begini, itu nggak boleh itu. Enggak, kita baca dalil, abangku. Di dalam Lukas 22 nomor 3, lalu iblis merasuki Yudas sampai Yudas kemudian menyerahkan dan mengkhianati gurunya dan menyerahkan kepada imam-imam kepala sehingga Yesus ditangkap dan disalibkan. Nah, itu gara-gara iblis merasuki Yudas, Bang. Kalau iblis tidak merasuki Yudas, Yudas tidak berkhianat. Berarti juru selamat abang ini sebenarnya iblis. Yudas itu tuh memang dia pengkhianat, dia setan, bukan dia Ya. mau merasuki Yesus. Yesus itu ini disalibkan. Iya. Karena dia dirasuki setan, makanya dia berkhianat. Karena dia berkhianat, Yesus ditangkap. Karena Yesus ditangkap, dia disalib. Karena Yesus disalib, dosa Kristen dihapuskan semuanya. Maka selamatlah Kristen. Berarti pangkalnya adalah iblis yang berkhianat ini adalah pahlawan demi keselamatan abangku. Yesus itu udah datang itu bukan orang Kristen, milik umat manusia di muka bumi ini. Supaya kau tahu ya, Bang Zuma. Tapi kami tidak terima, kami tidak percaya. Yesus itu, kami Kristen ini kan dari Tuhan Yesus ajarkan. Itu lewat Rasul Paulus itu seperti itu. Yesus itu dia tidak pernah ajarkan ini. Kami am Kristen pengikut Yesus tadi itu menjadi cara yang baik tadi itu. Iya, Bang, iya, Bang. Iya, tapi kan iblis yang merasuki Yudas, Bang. Yesus itu tidak pernah bilang ini Islam, Katolik, Protestan. Dia tidak tahu itu. Yesus dia hanya mendirikan gerejanya di atas batu karang itu di zaman Petrus waktu itu. Ya kami Kristen ini pengikut Kristus. Ya, Kristus yang dibunuh sama Menuju kami jalan yang baik, bukan menuju jalan yang ini. Kristus yang dibunuh sama iblis kan? Ini boleh iblis mana ya? Itu kan iblis kan ada perbuatan dosa manusia. Ada dosa manusia, iblis datang, cobaan itu. Bukan abangku, iblis di dalam Lukas 22 nomor 3. Lalu masuklah iblis ke dalam Yudas dan membisikkan untuk mempengaruhi Yesus, untuk mengkhianati Yesus. Lalu Yudas berkhianat dan menyerahkan Yesus kepada imam-imam. Nah, akibatnya dia disalib, mati. Selamatlah Kristen. Berarti juru selamatnya Kristen ini ya iblis itu tadi, Bang. Mungkin kau nggak terlalu ini apa kau. Nah, sekarang kalau iblis tidak merasuki Yudas, bisa nggak Yesus disalib, Bang? Itu kan sudah ditakdirkan bahwa Yesus akan mati seperti itu. Itu sudah mulai dari Adam dan Hawa. Iya, berarti abang ditakdirkan diselamatkan sama iblis, kan gitu, Bang?
iblis itu karena manusia punya cara. Manusia itu kan manusia. Itu si Yudas itu kan manusia. Tapi kan disebut iblis sama Yesus, Bang, di dalam Yohanes 6 nomor 70. Karena itu manusia itu yang sudah terkontaminasi dengan iblis itu. Ah, itu pintar abangku. Pintar. Berarti iblis yang berkarya di situ sampai Yesus ditangkap. Matilah Yesus. Selamatlah abangku ini. Iya, nah itu begitu. Nah, berarti juru selamat abang ini sebenarnya adalah iblis, bukan Yesus. Tidak ada. Iblis mendia iblis. Iblis menyelamatkan abang. Tidak ada. Lah, buktinya dia menyerahkan Yesus, Bang. Ya karena dia setan. Iblis Nah, itu setan. justru karena itu Anda yang panen dari kerja setan. Bukan panik dari setan. Lah, Iblis. Anda selamat dari pekerjaannya. Gara-gara iblis, Anda selamat. Bukan gara-gara iblis. Yesus itu memang dia sudah ditakdirkan. Nah, berarti Anda ditakdirkan diselamatkan oleh iblis. Iblis mana kami ditakdirkan mati. Yesus itu penebus dosa kami. Tidak bisa menebus dosa tanpa dibunuh, tanpa disalib. Kau berarti nggak ini Yesus itu mati itu sampai di apa namanya, di pengadilan itu itu sampai tidak disalahkan dosanya. Iya. Orang ini Tidak ada salahnya. nggak ada salahnya. Nah, tetapi karena iblis ngotot, maka tetaplah dia disalibkan. Maka yang menjadi juru selamat abangku ini adalah si iblis tadi. Ya, contohnya manusia ini. Kan manusia ini kan nggak ada yang normal. Iblis lebih banyak toh. Iblis lebih banyak tuh manusia sekarang ini. Kan iblis cobaan banyak. Cobanya kan? Iya, tapi kan iblis kerjanya top. Sombongan manusia yang termasuk Bang Zuma termasuk orang sombong, mulai keren. Iya. Sombong. Bang iya. Sombong termasuk ini Bang Zuma. Orang sombong. Janganlah, abang ini ngapain mengatakan? Kita masuk orang sombong loh Bang Zuma. Jangan gitu dong abangku. Gimana? Masa? Termasuk orang sombong, termasuk iblis juga. Ya, Kau yang paling benar, nah, kan gitu loh. Paling benar. Makan dulu bang. Minum air putih dulu. Abangku, tanpa iblis bekerja, Yesus tidak disalib. Iya, termasuk Bang Zuma, termasuk iblis sudah masuk di Bang Zuma nih. Ngapain saya? Saya kan bukan juru selamat abang. Ngomong gak jelas. Tertawa dong. Kejelekan orang lain. Nah, Lo kok jadi kayak gitu, Bangku? Ini eksekutor salib, pahlawan atau penjahat? Termasuk itu Yudas tadi, kesombongan manusia loh. Itu Yudas tuh. Yudas berkhianat karena iblis, tapi jangan salah, Bang. Kesombongan kaum manusia ini. Zuma kau itu termasuk kau sombong. Karena dia sombong. Karena dia sombong, disaliblah Yesus. Kau termasuk orang sombong loh, lu. Karena dia sombong, maka disaliblah Yesus. Akibat Yesus disalib, dosa abang ditebus. Manusia itu orang sombong semua manusia ini. Tidak ada yang murni. Termasuk itu si Yudas tadi. Nah, berarti iblis di sini yang sekarang termasuk tahu itu. Sombong. Janganlah abang gua. Janganlah abang. Jangan dong, masa kayak gitu sama aku. Hidup manusia itu harus apa? Termasuk kayak Yudas tadi yang bilang ini. Ya Yudas dirasuki sama iblis. Tapi dirasuki iblis. Dirasuki iblis. Nah, iblis itu yang menggoda, yang kesombongan atau kau bunuh itu Yesus tuh. Nah, berhasil nggak? Yudas waktu itu kan dia terima uang toh. Berhasil tidak? Nah, ya dia berhasil. Berhasil. Apa akibatnya? Yudas dia rakus ini. Berhasil. Apa akibatnya buat abang setelah berhasil?
Abang diselamatkan. Iya, karena Tuhan Yesus itu ini menyelamatkan. Berarti iblis berjasa sama abang. Bukan iblis. Berarti abang harus berterima kasih kepada iblis. Kau ini setan. Iya. Iblis itu menghasut. Termasuk kau setan kau tuh. Kenapa jadi saya? Saya tidak merasuki Yudas. Menghasut. Aduh, abangku ini. Berarti Iya. iblis. Setan tuh seperti macam kau. Banyak orang tuh. Kamu bikin merasa, bikin dosa semua. Kami yang bodoh-bodoh ini kan dosa semua dari cara semua itu yang ini. Artinya iblis yang menghadiahkan. Iblis menghadiahkan keselamatan kepada abang. Loh, kok jadi saya iblis? Iya, sudah kekuasaan manusia, kesombongan kau. Iblis masuk di otak semua. Bikin ini yang nggak jelas. Yang mengeksekusi Yesus bukan Bang Suma. Termasuk kau juga iblis. Jangan gitu abang. Kita kan teman main tereng dulu. Kok sekarang jadi maki-maki gitu abang? Kesombongan manusia itu termasuk Yudas dulu. Termasuk sekarang kau. Kok jadi saya? Iya, termasuk kamu buat ini, kau bilang begini ya. Kau buat bikin menyesatkan semua umat manusia yang ada. Menyesatkan. Abangku, kenapa jadi saya yang dimaki? Iya, ini yang kau juga yang menyesatkan. saya bukan pelaku eksekutor, bukan eksekutor penyaliban. Ya, saya tahu. Ini saya mengerti, saya tidak mengerti itu. Tapi manusia itu kesombongan loh. Yudas itu kan Mana ada saya sombong abangku? Mana ada? Kau ini sombong. Kok jadi sombong? Dia nggak punya pintar. Saya bertanya, yang melakukan yang melakukan makan dulu abangku. Muka mulut. Saya makan. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Sekarang kau menunjukkan kau punya pintar itu dosa loh. Kok jadi saya yang jadi terdakwa di sini teman-teman? Membuat ini Masalah generasi. Narasi Ya Allah ya. Nggak boleh itu. Tidak, Mbak. Tidak, Bang. Sekarang begini, kalau eksekusi terhadap Yesus itu diawali oleh akal bulus iblis, berarti yang jadi juru selamat di sini iblisnya. Iya, oke. Sekarang saya kasih contoh ya. Iya. Dulu yang kasih eksekutor yang sekarang bilang jadi pahlawan loh. Pahlawan Indonesia. Kau tahu dulu itu pahlawan Indonesia dulu bunuh siapa-siapa, kau tahu tidak? Mengerti ya kamu? Tapi tidak ada yang menjadikan mereka sebagai juru selamat. Karena dia pahlawan Indonesia. Dulu dia bunuh siapa-siapa, kau tahu nggak? Iya, tapi kan iblis jelas-jelas menghadiahkan Yesus. Tahu omongan. Sekarang nggak boleh ini. Sekarang kita Indonesia pahlawan Indonesia kita sebut ini. Dulu kejahatan dia kau tahu nggak? Sekarang kita sebut pahlawan loh. Pahlawan Indonesia. Iya, karena mereka menghadiahkan kemerdekaan, makanya mereka pahlawan. Nah itu. Nah, berarti iblis juga pahlawan. Sebagai manusia, Yesus itu merdeka kita bagi. Iya, Yesus itu bukan merdeka, dia dibunuh, Bang, dibunuh. Bukan merdeka Yesusnya, dia dibunuh. Dibunuh karena dia menyelamatkan ini. Nah, siapa yang membunuhnya, Bang? Ya kau tahu yang membunuh dia siapa? Ya kau omong tuh. Yang kau tahu kau omong siapa tuh? Yang pertama iblis kerjasama dengan tentara Romawi. Iblis itu mana itu iblis itu? Merasuki Yudas toh. Sama seperti itu. Yudas dulu. Nah, berarti
Berarti iblis ini pahlawannya Yesus dengan abang. uangnya berapa keping perak ya toh? Yudas itu kan jual Yesus, itu bukan dari ini. Bukan iblis, karena dia butuh uang. Iya, karena dipengaruhi Yesus sama pakai perak iblis. itu, bukan soal ini. Karena iblis Bukan mempengaruhinya soal abangku. iblis yang menggoda Yudas, bukan. Bang Indra selamat tertawa bang. Jual Yesus itu dengan uang berapa keping perak begitu. 25 keping. Nah, bukan bila dia ini dari setan yang menggoda. Diskon 5. Tidak abangku, dia berkhianat itu karena iblis yang mempengaruhinya. Tidak Akibat- ada, bukan dia hanya pengaruh waktu itu orang ini masih udah uang 25 keping perak itu 30 bang, kok 25? yang 30 atau berapa itu termasuk kau ini iblis ini. Kau iblis juga provokator ini. Iblis termasuk kau ini. Provokator ini umat manusia toh, entah Kristen. Kau termasuk kau ini iblis kau. Saya cuman bertanya abangku. Kau bertanya hanya kau manusia macam kamu iblis, provokator kau. Ditulis manusia berkata. Ketawa lagi. Yang masa iblis macam kau ini. Abang juga mau ketawa. Jangan ditahan ketawanya bang. Ketawa dong. Enggak. Satu. Iblis Dua. tuh. Iblis tuh masuk kau ini Zumat. 3. Provokator kan? Di kurusan ini Islam Katolik. Dia tahan Kristen. ketawanya. Kau tuh iblis tuh kau. Kenapa saya jadi iblis? Saya bukan eksekusi Yesus. Iya. Yes betul. Tapi sekarang kau provokator nih. Kau provokator kau ngomong tentang agama nih. Itu bukan Kok iblis. jadi saya provokator? Saya bertanya abangku yang ganteng. Ini yang merasuki Yudas pahlawan atau penjahat? Enggak boleh. Termasuk kau tuh iblis seperti Yudas. Saya lagi yang dituduh. Yang menyalip Yesus. Yang menyalip Yesus itu penjahat atau pahlawan? Buat komal setiap malam, buat live setiap malam. Kamu udah uang, tapi kasihan loh. Orang nggak boleh provokator yang kau punya ini. Allah, abangku, gara-gara saya buka komal, banyak yang tersadarkan, oh ternyata selama ini kita salah. Ternyata yang juru selamat itu bukan Yesusnya, tapi iblisnya. Nggak ada itu kawan aja itu. Akhirnya mereka mualaf karena mereka nggak mau pahlawannya itu iblis, nggak mau, makanya dia keluar. Kau, abang mau nggak jadi termasuk setan iblis termasuk kau tuh cuma. Abang Provokator itu umat manusia ini. Ya nonton lu ini ada berapa nih saya lihat ada 6.000. 6.000 nih. 6.000 ini termasuk lu ini yang jadi ini. Bukan setan tuh. Iblis itu masuk kau tuh. Jangan dong. Masa saya lu iblis? iblis lo. 6.000 orang nonton kau nih termasuk kau jadi iblis. Nggak boleh tuh. Jadi yang kau punya ini. Termasuk lu iblis. Jadi iblis yang merasuki Yudas itu pahlawan. Namanya pahlawan itu. Contoh pahlawan Indonesia ini kau tahu tuh dari dia jejak dulu. Karena dia berjasa bang, karena dia berjasa. Nah, Kristen menerima kemenangan, kemerdekaan, kebebasan menjadi orang-orang selamat karena iblis telah membunuh Yesus melalui penyaliban. Termasuk kau tuh iblis, provokator itu. Termasuk itu provokator loh. Jadi abang harus mengucapkan terima kasih kepada iblis. Terima kasih iblis, gara-gara kamu saya Pluto. Terima kasih karena kau ini iblis. Termasuk abang karena abang diselamatkan akibat upaya pembunuhan yang dilakukan oleh iblis. Kau ini iblis nih. Provokator. Bercantik macam ini nih. Macam kamu ini setan tuh. Provokator ini. Kami masyarakat yang tidak tahu apa-apa, termasuk kamu ini provokator. Ini kan kalau kau punya apa di atas ini menjadi suatu provokator, termasuk kau iblis tuh. Iya, tapi kan iblis berjasa demi keselamatan abang. Tidak ada. Loh, yang merasuk.
Jadi Yesus bisa nggak dibunuh? Yesus bisa nggak dibunuh tanpa pengkhianatan Yudas? Kamu itu iblis semua kamu tuh. Provokator ini umat, provokator ini masyarakat kecil. Nah, itu masuk kamu tuh iblis itu. Iya. Oh, ketahuan, kamu iblis. Kalau Iblis. saya saja iblis, bagaimana Menurut dengan kau? yang merasuki Yudas? Ya menurut kau bilang bagus. Dulu itu macam itu Yudas itu termasuk iblis macam kau itu pribadi sekarang itu macam kamu tuh. Berarti Menjual. berarti abang diselamatkan oleh iblis kan? Nggak ada itu. Lah buktinya iblis berhasil menyalib Yesus. Maka sekarang yang kau punya ngomongan ini ya jadi rusak manusia tuh, rusak umat manusia tuh. Bukan menyadarkan abang kalau selama ini bukan menyadarkan bukan cara kayak gini. Lah. Menyadarkan tuh abang menerima hadiah dari iblis berupa orang yang mati nebus dosa abang. Dosa iblis abang. tuh mulut kamu yang selama ini yang kamu sering live tuh. Itu mulut kamu itu iblis tuh, provokator tuh. Bikin rusak orang. Itu setan tadi. Setan tuh manusia-manusia macam kamu. Setan itu. Maksudnya Iblis abang mata kau Zuma. Itu cuma setan provokator tuh. Kau Zuma Abang- itu setan. Itu iblis tadi itu. Kami Abang umat ini ada diam-diam antara Katolik, Kristen, Hindu, Buddha ada yang aman. Kamu buat framing, kamu mau dapat koin. Kamu termasuk iblis setan tadi itu. Provokator. sekarang saya mau tanya, abang sudah selamat gak ini? Selamat Pak. Gara-gara Gara-gara ya kami iman saya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ini mengajak kebaikan, tidak boleh kejahatan dibalas dengan kebaikan, diajarkan oleh dosa-dosa abang ditebus ya ditebus dengan cara saat Yesus mati di kayu salib itu bukan tebus. Nah, siapa yang membunuhnya, Bang? Ya iblis seperti kau tadi itu. Ya, iblis Berarti itu. iblis adalah pahlawan penyelamat abang. Nah, termasuk Yudas, macam kau tuh. Kau Zuma itu tuh. Kau Zuma itu termasuk kau iblis tadi tuh. Udah sadar Iblis abangku? provokator. Udah sadar. Ternyata juru selamat abang itu iblis. Termasuk kau tuh iblis, provokator. Provokator kiri kanan bahwa kau yang paling benar, kau Zuma yang paling benar, yang pembelajaran selama ini paling benar. Nah, termasuk kau provokator, kau iblis, gitu loh. Kamu yang itu. Berarti kita simpulkan, saudara Pluto juru selamatnya adalah iblis. Udah Bang ya? Dah? Bukan. Loh. Tidak. Jadi siapa yang menyerahkan Yesus? Yesus dulu diserahkan karena itu Yudas dia punya kesombongan, dia minta. Nah, maka berterima kasihlah kepada Yudas yang sombong. Maksud sekarang begini, kau mau dapat koin, kau mau propaganda toh? Seperti kau nih, kau termasuk iblis tadi tuh. Kau mau dapat koin, kau mau dapat uang, kau provokator ini umat antara Kristen, Hindu, Buddha, Katolik. Termasuk kau nih buat di sini kan mau dapat koin, provokator tuh, kau mau dapat uang loh. Tapi kau provokator umat, gitu loh. Berarti Kau iblis. berarti Yudas ini dirasuki Ya, iblis. iblis tuh model macam kamu ini nih, termasuk Yudas dulu seperti kau nih. Jangan menghina iblis abangku. Gara-gara iblis berjasa abang selamat. Saya omong iblis termasuk kau juga iblis. Jangan menghina iblis karena dia adalah juru selamat abang. Tidak ada yang begitu. Mana Termasuk ada? Tapi jangan menghina iblis. Itu kan juru selamatnya abang. Tidak. Kok kenapa bukan tidak? Iblis itu memang setan. Nah, itulah yang menyerahkan Yesus di atas salib. Menjual Yesus waktu itu. Ah. Macam Bang Zuma sekarang kan iblis. Dia menjual ini. Jangan menghina iblis karena iblis itu juru selamat abang. Bukan juru selamat karena juru selamat itu Tuhan Yesus. Loh, Yesus tidak bisa Yesus jual Yesus. Kalau tidak dijual sama Yesus Yudas, sekarang kau Zuma ini kan omong tentang agama, termasuk kau ini provokator menjual. jadi ke sana larinya.
Termasuk kamu Jadi- Yudas tadi tuh. Yudas dulu dari termasuk kamu ini Yudas nih, termasuk kau. Itu Yudas itu. Oke, kita simpulkan. Kita simpulkan bahwa juru selamat abang Pluto itu adalah iblis yang merasuki Yudas. Dah, selesai ya Bang ya? Wah, tidak, bukan itu. Lah, Termasuk kau juga Yudas kau. kenapa jadi abang ingkar? Setan. Jangan ingkari pahlawannya dong. Tidak. Loh, abang nggak selamat kalau tidak ada mereka iblis ini. Iblis Yudas itu termasuk macam kau nih. Nah, berterima kasihlah kepada Yudas. Gara-gara Yudas berkhianat, Yesus disalibkan. Itu memang sudah ditakdirkan. Itu Nah, berarti abang ditakdirkan diselamatkan oleh iblis. Adam dan Eva sudah ditakdirkan bahwa ada nanti harus juru selamat, dia mati disalib. Iya, berarti iblis sudah ditakdirkan untuk menyelamatkan abang. Tidak ada bilang iblis dulu. Tadi katanya ditakdirkan. Loh, ada dong. Contoh macam Yudas tuh. Yudas sekarang tuh. Itu Yudas zaman dulu. Kalau zaman sekarang Yudas itu masuk kamu ini. Itu masuk kamu Yudas nih. Provokator. Ya, tapi kan gara-gara Yudas abang selamat. Ah, ya. Yudas kami ini kan termasuk Kristus. Termasuk kamu. Zuma itu Yudas tadi tuh. Yesus tidak bisa nebus dosa tanpa dibunuh. Dia harus bangkit dari kematian, abangku. Dia harus mati dulu. Caranya mati, iblis harus berkarya dulu. Berarti pahlawan abang Pluto ini adalah iblis. Gitu bang. Udah bang ya. Sudah sah. Terima aja nasib abang ya. Bukan terima ini apa? Termasuk kau tuh setan juga. Kau termasuk kau tuh Yudas. Iya, terima aja nasib abang. Bahwa abang punya juru selamat itu setan. Gitu ya bang. Ya apa? Setan tuh kau tuh. Iya, kita simpulkan abang sabar, jaga kesehatan, mudah-mudahan setan yang menjadi juru selamat abang selalu kemudian menjaga abang supaya tetap ganteng, kan gitu ya bang ya? Yang setan iblis itu masuk kau tuh. Provokator tuh. Bukan Sekarang- abangku. Sabar. Saya kasih ini apa? Umat manusia ini kalau tanpa ada mode macam kamu nih, saya rasa aman loh. Iya, maksudku kalau Termasuk tidak kamu ada itu yang kalau bikin tidak ada provokator, Bang. iblis, Nah. Yesus tidak disalib bang, aman, tidak ada penyaliban kalau nggak ada iblis. Termasuk berarti termasuk kau mau jadi iblis loh. Nah, artinya abang berterima kasihnya kepada iblis karena gara-gara iblis Yesus disalib. Abang selamat. Ngomong yang nggak jelas itu omong apa provokator ini. Manusia. Kok jadi saya provokator abang ini? Provokator loh itu kan punya ini. Coba saya pingin dengar iblis. Terima kasih iblis. Kesombongan manusia termasuk macam kamu sombong karena kau pintar, kau ngomong tentang ini, mulai framing itu mulai. Abang sekali aja bang. Abang bilang terima kasih iblis. Terima kasih. Turun. Hah? Abang nggak mau bilang sama iblis terima kasih? Nggak ada iblis setan. Mana sama terima kasih sama kau? Termasuk kau itu setan. Kau itu iblis. Terima kasih dengan kau. Abangku bilang dulu terima kasih iblis. Nah, iblis yang kau tuh yang iblis tuh. Provokator. Ucapkan dulu sekali terima kasih iblis. Kau pikir kau tuh bukan iblis? Iblis itu mode-mode macam kamu tuh. Sok Ya, ucapkan terima kasih. Mengatur pintar tadi tuh. Mau sok framing orang punya Al-Quran, framing orang punya ini Alkitab. Jadi sok pintar ya, jadi iblis kamu. Allahu Akbar, gimana nih teman-teman saya. Kau jangan ngomong sebut nama Tuhan. Kau jangan sebut nama Tuhan, tapi selagi dirimu masih provokator itu jangan sebut nama Tuhan. Saya malah disebut pahlawan sama abang ini. Nggak Aduh, boleh sebut gimana? nama Tuhan. Gimana teman-teman, saya dianggapnya Lu pahlawan. masih berbuat dosa, jangan sebut nama Tuhan. Saya Tuhan- dianggapnya pahlawan. Gimana dong teman-teman? Jangan sebut nama Tuhan, berbuat yang kau punya yang tidak baik itu. Ucapkan dulu terima kasih kepada iblis abang. Terima kasih bagaimana? Kau jangan sebut-sebut nama Tuhan dengan perbuatan yang tidak baik. Tuhan paling tidak suka yang begitu. Tapi kan iblis menyelamatkan abang kan? Tidak ada. Iblis Mana ada itu. tidak?
Gara-gara iblis abang diselamatkan. Iblis dulu dia jual Tuhan Yesus toh. Macam kau sekarang Zuma ini nih, kau jual manusia seluruh dunia ini nih. Framing kau punya Kalau ini. tidak ada iblis, Kamu Yesus buat tidak disalib, abang. Terima aja nasib abang. Ucapkan terima kasih ke iblis. termasuk kau ini setan, iblis. Nah, karena kamu provokator gitu loh. Bagaimana nih teman-teman saya? Kau jangan ngomong seperti Iya. Kita kalau dengarkan namanya dulu. malaikat, Tuhan, itu tuh ngomong yang baik-baik. Nah, kalau sudah Abang ngomong tuh- yang bagus, itu iblis loh. Kita dengarkan pendapat saudara kita dulu nih dari sekte lain kayaknya nih Bang Yuda. Bang Yuda dari mana? Protestan atau Katolik, Bang? Bang Yuda. Bang Yuda. Oke, Bang Yuda. Sinyal, kayak- sinyal, Bang. sinyalnya. Jadi Sinyal. dari sekte mana, Bang? Saya dari Muslim, Bang Zuma. Waduh, saya mau bertanya sebenarnya ke Kristen yang lain, Bang. Bagaimana pandangan teman Kristen terhadap Bang Pluto yang sudah mengakui bahwa pahlawannya adalah iblis? Itu yang mau kutanya. Apa yang mengakui? Abang tadi, Saya tidak mengakui. Yang iblis Waduh. macam kau nih. itu kan mulai lagi dia Judas, menolak. itu kan iblis. Nah, Tadi dia bilang, kalau seorang Katolik yang baik, seorang Kristen yang baik, seorang Hindu yang baik, seorang Buddha yang baik, seorang Islam yang baik, nggak mungkin dia ngomong yang ini. Begitu. oke, Saudara Restu, kita dengarkan dulu. Bang Bang Zuma, Restu, apa pertanyaan? Saya Pertanyaanmu Bang apa? Bang Restu, Apa pertanyaanmu? Sebagai- dari sekte mana, Bang? ngomong yang Apapun itu sektenya, motivasi saya jawab. manusia. Apa pertanyaan? Pertanyaan saya, gimana pandangan Anda yang terhadap Nggak boleh Saudara ini. Pluto yang mengaku bahwa pahlawannya juru selamatnya adalah yang mengeksekusi Yesus? Ah, itu kau yang bilang. Pahlawan Enggak, itu siapa? Saya nggak bilang. Termasuk kau itu yang ini. Yang merasuki Yudas Iblis itu menurut Abang Restu ini apa? Pahlawan atau penjahat? Kau yang bertanya. Pahlawan Iya. itu siapa? Iya, yang membunuh Yesus apakah pahlawan atau penjahat? Ya jelas penjahat lah. Berarti penjahat memberikan keselamatan kepada Abang. Enggak. Lah, berkat Namanya kerja penjahat. Iya, iya. Namanya penjahat. Apapun Nam- itu dihalalkan. Berarti penjahat telah memberikan keselamatan kepada Anda. Enggak ada Lah, itu. buktinya Enggak ada Anda itu selamat. Buktinya Anda selamat. Di mana selamatnya? Lah, Anda selamat gak dengan mengimani salib? Di mana apanya itu dalilnya, di mana dalilnya itu selamat? 1 Mana? Korintus Buka 15 dulu. nomor Yang kau 17. pertanyakan itu buka. 1 Tunjukkan, Korintus mana 15 di dalamnya? nomor 17. Dalilnya tunjukkan. Tanpa kebangkitan sia-sialah Dalilnya kepercayaan tunjukkan. Saudara Restu dan Pluto. Iya. Dan saya ingin Saudara jawab. Restu dan Pluto Dalilnya akan tetap tunjukkan berada di semua. dalam dosa. Dalilnya Itu tunjukkan. dalilnya, Bang. Tunjukkan. Mana dalilnya? Tunjukkan. Baca aja di situ. Jangan asal ngomong aja. Tunjukkan dalilnya. Coba kita tanya Saudara Pluto. Saudara Pluto, apakah Kristen ini sudah Jangan ke diselamatkan? sana, jangan ke Pluto, ke saya. Restu ini Restu. Kau Masalahnya pertanyakan sama abang, Restu. masalahnya Tunjukkan abang, dalilnya. Mana dalilnya? masalahnya abang minta ditunjukkan dalil, gimana ceritanya? Saya sudah menyebutkan. Tunjukkan. Nah, kena kan? Disuruh buka kamera nggak mau. Nah, inilah kalau menganggap setan pahlawan, kayak gitulah. Ini ajaran Saudara Pluto ini. Bukan. Loh, Manusia ini nih, Pak Zuma supaya tahu. apalagi Kau Zuma itu tidak bilang kau ini tahu semua ini. Apa nih? Termasuk saya ini orang ini tidak tahu rahasia Tuhan itu kita tidak tahu semua. Iya, Termasuk tapi kan kau tidak bilang kau yang paling benar, saya yang paling salah. tapi kan faktanya Anda selamat dari kerja iblis. Gimana sih abang ini? Selamat itu namanya selamatnya manusia itu perbuatan yang baik. Mana ada perbuatan baik membunuh orang perbuatan baik? Bukan kami Halo, Bang Zuma. ini. Halo juga. Kenapa diturunkan tadi Bang Pak tadi? Zuma. Halo, Yesus itu Iya. malam mana Bang Zuma. Malam juga, saudara. Nah, Dari kenapa Katolik Protestan. kenapa tadi Yesus. diturunkan?
Yesus Mod- itu mana ada perkataannya, moderator, Bang. perbuatannya ada yang nggak baik. Yesus itu kan Abang dari sekte mana? perbuatannya itu yang Sabar, baik-baik, Saudara tapi Pluto, kami- sabar. Sabar, Bang, sabar. Saudara Innova ini dari sekte mana, Bang? Oke, malam Bang Suma, salam kenal. Ya, Salam damai ya, salam damai kita. damai ya, Bang. Ini Kita tertawa-tertawa Saya aja dari sini. Katolik. Siap, siap. Nah, bagaimana Ya, dengan ya, enggak. Maksudnya pandangan kalau- saudara? Terhadap Jadi mereka yang malam ya Bang Suma. iya, terhadap saya mereka saya cuma meluruskan aja. siap, siap. Saya cuma meluruskan aja. Kalau cocoknya sebaiknya apologet sama apologet aja lah. Jangan apologet sama orang yang gagal kurang paham tentang itu. Jangan sampai Bukan, nanti Abang. Bang Suma juga gagal paham nanti. Bukan, ini kan pertanyaan Jadi sebaiknya sederhana, berdebat. Kalau berdebat gini Bang. Ini saya jelaskan dulu baru Bang nyambung gitu loh. Kan enak nanti kita ngomongnya. Gitu loh Bang. Jadi Bukan maksud saya yang nyeletuk tadi, itu Bang Pluto loh. Enggak. Maksud saya, kalau apologet sama apologet baru baku debat kan enak. Tapi kalau kita sama orang macam Bang Pluto ini kan hanya menyadarkan aja, Bang. Enggak bagus juga baku debat. Kalau baku debat itu enaknya apologet sama apologet, terus harus pakai ini, pakai apa namanya data, gitu loh. Saya hanya bertanya, abangku. Nah. Saya kan hanya bertanya, apakah yang menyalib Yesus ini pahlawan atau penjahat bagi kalian Kristen? Kan itu. Oh beda dong, itu beda. Maksudnya beda apa, Bang? Itu beda dong. Maksudnya Begini, beda. Bang. Sebenarnya begini Bang, kalau menyangkut yang begitu enaknya berdebat itu apologet sama apologet, ya toh. Jadi Saudara Kristen berdebatnya enak. kan Jadi ada. kalau sama seperti Bang Pluto ini baru Abang Suma mau mengklaim begini gitu kan nggak pas lah Bang. Gitu loh Enggak, Bang. maksudnya Kristen itu kan semuanya apologet. Iyalah, tapi kan apologet yang setaraf dengan Bang Zuma lah. Jangan Bang Zuma, misalnya kalau Bang Zuma ini sama anak SD, Bang Zumanya kuliah, anak SD berdebat sama anak SD kan nggak mungkin menang dong. Nggak mungkin sama-sama gitu. Kan pertanyaannya sederhana. Loh, kok Bang Pluto kenapa di-kick temannya, Bang? Aduh, Bang Pluto ini kadang-kadang juga. Kenapa di-kick, Bang? Janganlah. Abang di atas ini jangan kick orang lah. Bang Pluto ini apa sih? Pluto ini apa sih? Jangan main kick temannya, Bang Pluto. Halo, Saudara Restu. Buka Ya, kameranya, ya. Bang. Buka Kita kamera. Udah. Biar Kita diskusi buka. kita. Pertanyaanmu apa? Yang melakukan tindakan upaya supaya Yesus itu disalib, itu pahlawan atau penjahat, Bang? Itu kerajaan, bukan pahlawan atau jawaban itu nggak pas itu. Itu kerajaan. Itu ada sejarahnya. Ya, kerajaan ini pahlawan atau penjahat bagi Anda? Bukan pahlawan, itu kerajaan. Udah tahu. Iya, itu kerajaan- sejarah. Itu kerajaan ini- kerajaan itu memiliki apa yang diinginkan. Iya, kerajaan ini pahlawan bagi Anda atau penjahat? Itu pertanyaanmu. Ya, jawaban Anda apa? Kan udah ku jawab barusan. Apa itu? Kamu nggak paham, nggak mengerti, nggak kau apa jawabanku barusan kan? Anda selamat gak dengan Yesus disalib? Selamat sampai sekarang aku hidup. Berarti Anda selamat karena Yesus disalib? Ya pasti. Nah, sekarang kalau Yesus tidak disalib? Udah pasti disalib. Karena Nah, itu tujuan. Berarti iblis itu adalah pahlawan. Enggak ada pahlawan iblis. Iblis itu menyangkal.
Lah buktinya Iblis dia itu yang gimana caranya, gimana orang ini bisa Dibunuh. ke jalan yang tidak Bisa benar. dibunuh. Itu tujuan iblis. Iblis bertujuan Macam membunuh kamu. Yesus. Iblis bertujuan membunuh Yesus nggak? Ini pertanyaanmu nggak logika lagi. Kok nggak logika? Iblis itu punya misi membunuh Yesus atau tidak membunuh Yesus? Nggak ada misi itu nggak ada itu misi. Misi itu nggak ada. Matius 4 Yesus dicobai untuk dibunuh. Lukas 4 Dicoba itu apa Yesus artinya? Dicoba itu apa artinya? Yesus Misi apa ingin enggak? dibunuh. Berapa kali Yesus ingin dibunuh? Misi apa enggak itu? Iya misi, tujuan iblis itu Nggak adalah ada misi, nggak ada tujuan. loh kenapa Jangan jadi mengarang kamu, cuma jangan mengarang. Kamu mengarang, pandai kali kamu mengarang. Jangan mengarang. katanya tadi kematian Yesus itu sudah ditentukan. Memang Sudah udah ditentukan. Berarti Jalannya ada udah ditentukan. berarti ada yang harus menjadi eksekusi kan? Eksekutor. Eksekutornya siapa? Iblis. Iblis itu kamu. Saya nggak ada pada zaman itu. Kamu yang mempertanyakan. Berarti kayak iblis itu kamu. Wah, ini artinya Anda sudah mulai emosi. Bukan emosi. Iblis itu kamu yang mempertanyakan Artinya Anda itu. sudah kalah kalau gitu. Kok kalah pula? Di mana kalahnya? Ayo, jawab lagi. Apa pertanyaanmu? Yang saya tanya ini yang melakukan penyaliban Yesus itu pahlawan Anda atau penjahat? Dia pasti penjahat yang penyalibkan. Karena Ya. dia jahat baru dia menyalibkan. Karena Yesus itu benar yang dijalankan. Artinya Menyembuhkan orang sakit. artinya menghidupkan orang mati. setelah iblis Apalagi pertanyaanmu? setelah iblis menyalibkan Yesus, apa yang Anda dapatkan dari itu? Setelah Yesus disalibkan Oleh iblis, apa yang Anda dapatkan oleh dari iblis. itu? Apa yang Anda dapatkan? Apa yang didapatkan? Iya, apa yang Anda dapatkan dari hasil itu? Pertanyaan itu sama saya apa sama seluruh umat Kristen? Seluruh umat Kristen. Kedamaian. Berarti iblis yang menyebabkan Anda mendapatkan kedamaian. Kok kayak gitu pula? Apa tujuannya ke situ? Siapa yang mengeksekusi Yesus? Iblis. Kamu lah. Nah, Salah satu. gara-gara Yesus itu disalib iblis, Anda bisa damai. Ya betul lah. Karena kamu begitu iblis, dong. karena kami tahu. Begitu. Kami tahu kamu Harus umat Kristen jujur. itu kalau kamu iblis. Kamu Harus iblis itu jujur. yang membuat Berarti- Yesus itu begitu. Berarti Anda sudah akui gitu dong. Dari tadi kek. Iya enggak betul kata-katamu itu. Karena Yesus itu disalibkan. Tadi Anda sendiri Tahu yang kami. mengakui Berarti orang-orang barusan. Ini semua yang menyalibkan Yesus. Dia tahu, iblis ini tahu perbuatannya, tahu Ya. perbuatannya Yesus ini. Apa hasil Kenapa daripada disalibkan? apa hasil daripada penyaliban untuk Kenapa Kristen? disalibkan Yesus ini? Karena tahu perbuatannya. Hasilnya apa Tahu buat perbuatannya. Kristen? Orang buta dinampakkan, orang mati dibangunkan. Apa hasilnya untuk Kristen setelah Yesus disalib sama setan? Apa hasilnya untuk Kristen? Selamat kami semua. Selamat kami semua. Mantap sekali. Berarti iblis Kami berjasa selamat kan? semua. Iblis berjasa kan? Apa? Iblis Nggak berjasa ada buat berjasa kalian. iblisnya. Lah kalau iblis tidak merasuki Yesus, tidak menyalibkan Yesus, Merasuki. Di mana Kak? Di mana Yesus merasuki? Di mana iblis merasuki Yesus? kalau iblis Dia tidak mengorbankan menyalibkan, Tapi tidak rohnya. kalau Yesus tidak disalibkan oleh iblis, kalian bisa selamat. Sebelum iblis menyalibkan Yesus, kami sudah selamat. Dengan cara apa? Dengan cara pengorbanannya. Iya, Dia berarti menyembuhkan orang mati. Membangkitkan Berarti orang dikorbankan, mati. Menyembuhkan berarti disalibkan. buta. Anda diselamatkan dengan penyaliban. Yang melakukan penyaliban itu adalah iblis. Itu jiwanya, bukan rohnya. Ya, berarti benarlah pahlawanmu adalah iblis. Kamulah iblis itu. Emosi. Jangan Emosi. memframing kata-kata. Emosi. Kata-kata jangan framing cuma. Kamu Loh, kok jadi Buka saya yang dulu. memframing?
Kenapa jadi saya Kamu lah itu. Kamu yang Iblis berkata. yang merasuki Yudas. Kamu yang bercerita. Sampai Yudas kemudian Kamu yang berkhianat. Akibat dari pengkhianatan, Yesus disalib. Oke. Akibat dari Oke, saya penyaliban, bertanya. kamu diselamatkan. Oke, kamu bertanya tentang Kristus, tentang Yesus. Kamu bertanya, balik saya bertanya. Tapi Anda sudah akui kan? Kalau iblis itu pahlawan Tidak, Anda. saya tidak akui kata-katamu itu. Tapi Kalau saya balik Anda bertanya lagi. Kalau Anda tidak akui, tapi Anda menikmati hasil kerja mereka, gimana dong? Kerjanya di mana? Ya menyalibkan Tuhanmu. Menyalibkan Tuhan itu nyawanya yang disalibkan, tapi Iya. rohnya tidak. Apapun itu, akibat daripada pekerjaan iblis, ente diselamatkan. Betul nggak? Tidak. Lah, jadi yang menyelamatkan Anda, yang menyalibkan Yesus siapa? Iblis. Berarti iblis yang menyalibkan Yesus kan? Iya. Nah, akibat daripada itu Anda selamat kan? Tidak. Lah, Tidak selamat karena iblis. Karena nyawa yang disalibkan bukan roh. siapa pelakunya? Iblis. Berarti iblis menghadiahkan apa kepada Anda? Iblis itu Aku udah tahu kamu gimana. Pertanyaanmu coba. dengar Pak Zuma. Pertanyaanmu coba. Zuma, dengar. Oke. Kita mainkan. Kita ikuti alur ceritamu. Alur ceritamu kita ikuti. Jangan kamu ketawa. Iblis itu seperti Kayak gitu. Aduh. Maju. Jadi Otakmu. senjatalah bagi saudaraku Otakmu. berdua ini Otakmu bahwa di juru bawah selamat saya. kalian itu adalah iblis. yang dikatakan iblis itu Tidak ada perbuatan, iblis. Kamu iblis itu. perbuatan jahat itu termasuk Kamu. gitu loh. Diam Bang di Pluto, atas Anda itu. merokok. Anda merokok kena laporan. Anda merokok, jangan merokok. Oke. Cuma Iya. kamu Jadi satu hari 5 kali kamu sholat, 5 kali satu hari. Orang-orang kami Kristen ini tak ada ngaruhnya, tak ada ngaruhnya. 5 kali satu hari. Paham? kenapa emang? Nggak ada ngaruhnya sama kami. Kristen ini nggak ada ngaruhnya. Iya, memang Nggak, kami sholat untuk bukan hati kami. bukan Biarpun kami kamu sholat bukan bersorak-sorak, untuk Anda emang. Memang pakai kami toa, sholat kamu bukan untuk Anda. bersorak-sorak pakai toa. Karena terus? zaman sekarang ini pakai loudspeaker. Terus apa masalahnya? Sama kami. Apa masalahnya? Nggak ada masalahnya. Ya udah. Nggak ada ngaruhnya. Ya udah. Cuma Ya udah jangan sekarang kamu cengar-cengir. coba saya ingin dengarkan Itu Anda kan dosamu yang membawa. saya ingin mendengarkan Anda berterima kasih kepada iblis yang sudah berjasa menyelamatkan Anda. Boleh nggak? Sekali aja. Nggak ada kami berterima kasih sama iblis. Apa kami berterima kasih sama iblis? Anda sudah dihadiahkan Sudah Yesus di mengatakan, atas tiang salib. itulah Anda jalan tidak tahu kebenaran. diri berarti. Anda nggak bisa kemudian membalas budi daripada iblis yang telah memberikan kemudian hadiah keselamatan. Begitu. Macam kamu. Sahabat Syah, Macam barakallah. kata-katamu lah iblis itu. Abangku, di dalam 1 Korintus 15 nomor 17 dikatakan begini. Tanpa kebangkitan Yesus, sia-sialah imanmu. Dan kamu akan tetap di dalam dosa. Tanpa kebangkitan. Berarti Yesus ini harus bangkit. Nah, untuk bangkit dia harus disalib. Untuk disalib harus ada iblis. Berarti iblislah yang berjasa memberikan keselamatan kepada kamu melalui Yesus. Aku gini dia cuma. Aku ketawa nengok bahasamu. Kamu ngambil apa namanya itu? Matius berapa katamu? Matius mana? Yang mana? Kamu cakap tuh urusan? Itu Matius 4, Lukas 4, Lukas Dari 22. awal dia. Bercerita itu dari awal. Dari awal Apa? sampai akhir. Iya betul. Yesus mengatakan orang-orang yang ingin menangkap Yesus itu adalah anak-anak iblis. Kamu lah salah satunya. Saya nggak mau Yesus disalib, Anda yang mau. Siapa yang mau? Lah, kalau Yesus tidak disalib, apakah Anda bisa selamat? Sebelum Yesus disalib kami udah selamat. Caranya gimana?
Caranya dia menyelamatkan orang-orang. Gimana caranya? Menyelamatkan orang. Dengan cara apa, Saudara Fauzi? Sebelum Yesus disalibkan, dia udah banyak mujizat yang di. Iya, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Tapi kan itu bukan Anda. Udah tahu itu? Ya kan, Kenapa kau pertanyakan lagi? Kan itu bukan Anda. Yang saya maksud Anda. Bagaimana Anda bisa diselamatkan? Bagaimana Anda bisa diselamatkan tanpa salib? Ini cerita tentang Yesus. Iya, bagaimana Anda, Saudara Tarigan, bisa selamat tanpa salib? Kemana kau bawa ini? Kau mau muter-muter otak ini. Andanya yang saya tanya. Andanya, bagaimana Anda bisa selamat tanpa ada penyaliban? Ayo. Bagaimana Anda selamat karena tanpa penyaliban? Sebelum penyaliban itu kami udah selamat. Oh Juma. Kok kami? Sebelum penyaliban itu kami sudah selamat. Loh, sebelum penyaliban. Dengan cara apa? Banyak bukti-bukti sebelum penyaliban. Apa itu? Karena bukti-bukti itu yang dibuat Yesus, maka dia disalibkan. Apa itu? Tahu kau. Apa itu? Apa? Tadi udah kau pertanyakan sama saya. Melihatkan orang yang buta. Iya. Itu orang yang buta. Balik-balikkan kata-kata itu. Orang buta di zamannya. Itu orang buta di zaman Yesus. Yang saya tanya itu Anda. Aku. Restu tadi kan. Iya. Bagaimana cara Anda bisa selamat tanpa Yesus disalibkan? Sebelum Yesus disalibkan, dia udah menyelamatkan orang mati, dibangunkan. Iya, orang mati Anda. Buta dilihatkan kembali. Orang matinya Anda. Orang matinya Anda. Iya. Anda hidup di abad pertama. Kok kesana lagi? Lah Anda hidup kapan? Kok Anda hidup kapan? Aduh, kau mempertanyakan itu sejarah Ujuma. Jawab sejarah ini. Yang saya tanya Anda, bagaimana orang Kristen ini bisa selamat tanpa salib? Kau pertanyakan sejarah Juma, sejarah kayak gini. Ku pertanyakan sejarah. Yesus sejarahnya membangunkan orang mati. Itu Lazarus. Sejarahnya. Iya, saya tanya Andanya, bukan Lazarusnya. Entah. Udah matikan. Yang saya tanya Anda, bukan Lazarus. Udah Juma. Kau nggak pantas. Ucapkan dulu terima kasih kepada iblis. Iblis, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Bilang dulu gitu, Bang. Nggak perlu. Kamu ucapkan dong. Masa nggak berterima kasih kepada iblis? Yang telah berterima kasih kepada iblis. Dia sudah menghadiahkan Yesus di atas salib. Dia menghadiahkan. Dia lawanmu Juma, nggak dia lawanmu. Edis saja lawan. Kau suruh Edis di sini. Suruh Edis ke sini kalau dia berani. Kau lah diundang pun kau nggak mau. Ngapain saya ke sana? Bilang aja kau kalau kau sama orang awam. Ini dia. Ini ada Edis datang. Ini ada Edis datang. Ada Edis. Ya udah naikkanlah. Itu sudah ada. Oke, yang nurunin monyet. Yang nurunin monyet ya. Buka kameramu, buka kamera. Baik. Tapi kenapa turun? Kenapa jadi turun? Kenapa jadi turun dia? Padahal dia sudah kuat. Dia sudah paksa-paksa dirinya dan tenaga dalam. Kenapa dia lari turun? Aduh. Mana ini manusia saat ini? Kemana dia? Kemana dia? Ayo Des, minta lagi Des. Panas dia teman-teman. Panas dia. Mudah-mudahan bisa jadi pahlawan dia malam ini buat teman-teman Kristen. Ayo naik Dis, naik Dis.
Buka kameramu. Kenapa kau turunin? Kenapa kau turunin? Mungkin ya biasa lah. Memang. Biasa Kenapa lah, kau turunin? Biasalah Edis. Turun sendiri, bilang orang yang turunin, habis itu framing. Saya diturunkan. Nah, itu kan turun lagi. Iya kan? Dia sendiri turun, habis itu direkam. Nanti di framing tuh di sana. Aku diturunin loh, aku diturunin loh. Ha? Sok paten. Begitu dia tuh. Kalau banyak orang di atas, turunkan yang lain. Habis itu dia mute dirinya sendiri. Kenapa aku di mute? Kenapa aku di mute? Padahal dia sendiri yang mute dirinya. Apa lu pikir nggak kebaca di sini? Lama mau nipu aja kau. Kini aja di room Superboy. Masih berani nggak biar netral? Ayo buka kamera. Kau nggak bakal berani kau lebih Buka kamera. Kau bikin acara di gereja, saya datang. Apalagi cuma di Superboy. Ayo. Hei, kau bikin di gerejamu, atau di kampungmu, undang saya datang. Buka kamera, buka. Kebanyakan makan micin, Bang. Buka kamera, buka. Kau bikin kegiatan di makan gereja. micin itu. Kau buka kegiatanmu, kau bikin cerita apa, kau bikin kegiatan, undang Bang Suma. Saya datang. Antar dulu, Bang. Saya datang ke tempat kalian. Kalian undang saya di mana? Ayo. Yang penting tujuannya diskusi. Ya, diskusi. Kalian bikin di sana aman, saya datang. Anda jamin saya datang, Bikin di mana? Di kampung, di basis kalian lah. Di basis kalian. Di mana kalian punya kampung yang mayoritas Kristen, bikin kegiatan di situ. Yakinkan saya akan aman. Saya datang. Gitu. Kebanyakan micin, Bang. Ya itulah mengkali. Jadi memang dia pandai. Dia itu selalu naik di komal. Habis itu dia mute sendiri. Kalau dia tidak mute di sendiri dirinya, dia suruh orang turun semuanya. Nah kayak tadi itu dia sendiri tuh dirinya tuh. Habis itu dia katakan, kenapa saya di-kick? Kenapa saya di-kick? Macam nggak kenal saja dia. Oleh saudara Adi dari mana Adilos? Dari Bondowoso, Bos. Bondowoso. Katolik, Protestan? Oh, Islam saya. Oh, Islam. Iya. Lucu debat yang barusan itu. Iya Bang. Dona Doni. Halo. Abang Dona. Abang Doni. Kasihan orang-orang ini. Dia mau mengatakan penjahat, dia nikmati hasilnya. Gimana dong? Bilang penjahat salah. Ayo, silakan Dona Doni. Bacot lu cuma pantek asu. Jangan emosi Bang, santai aja Bang.